Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran tajwid. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari hukum ra, ya. Hukum ra. Nah, yang dahulu kita telah pelajari hukum ra dari ra yang tebal. Apa namanya itu? Kalau antum tahu? Ya, benar, ra tafkhim. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari ra tarkik. Tapi kita yang tafkhim kemarin masih ada ya beberapa rumus lagi yang belum kita pelajari. Yang kelima kayaknya, dari sampai yang ke-8. Thayyib. Coba antum lihat di layar kaca antum. Yang kelima, Ustaz akan bacakan kepada antum. Silakan antum lihat mana dia bagiannya ra yang tebal. Yang kelima, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Allamal Qur'an. Mana dia anak-anak Ustaz? Ya, benar ini ya. Qur'an. Kita lihat contohnya ya. Dhammah jumpa dengan huruf ra. Ini dia, dhammah jumpa dengan huruf ra. Dhammah jumpa huruf ra. Lanjut. Falan tajida lahu waliyaw. Afwan ya. Falan tajida lahu waliyam mursyida. Mana dia Ustaz? Ya, ini dia ya. Dhammah berjumpa dengan huruf ra. Lanjut yang keenam, kita lihat di sini ya. Dhammah kemudian setelahnya itu sukun, kemudian ra saat waqaf. Ya, ini dia. Contohnya khusr ya, ini langsung ya, ra-nya tebal. Ketika antum mengucapkannya khusr, khusr, khusr. Coba antum sebutkan di rumah. Sekali lagi khusr ya. Lanjut yang kedua, contoh yang kedua. Hur, hur. Coba antum sebutkan. Baik. Contoh yang ketiga pada ini ya, dhammah berjumpa dengan sukun, kemudian berjumpa dengan huruf ra saat waqaf. Wal baitil ma'mur. Sekali lagi, wal baitil ma'mur. Mana dia anak Ustaz? Nah, ini ya, yang terakhir ya. Ma'mur. Ra-nya tebal. Contoh yang ke-7, kita lihat ke atas ya. Ini hamzah wasal ya, berjumpa dengan huruf ra. Contohnya ya, ini ya. Inirtabatum, inirtabatum. Ingat ya, seperti ini ya. Hamzah wasalnya itu bisa lihat di buku Asy-Syafi'i ini pada halaman-halaman yang pertama ya. Apa maksud dari ini ya, hamzah wasal. Contoh yang kedua, warka'u
Ini ya jelas ya. Warka'u ma'ar raki'in. Contoh yang ketiga. Amir tabu. Saya ulangi. Amir tabu. Walaupun dia ini berharokat kasroh ya. Ini kasroh. Akan tetapi jika setelah huruf yang berharokat kasroh ini ada hamzah wasal di sini berjumpa dengan huruf ra, maka dia ro-nya akan dibaca tebal ya, akan dibaca tebal. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba antum ucapkan di rumah. Lanjut yang ke-8. Kita lihat di sini rumusnya apa? Kasra jumpa huruf ra, kemudian berjumpa dengan huruf isti'la selain yang berharokat kasrah. Huruf isti'la, masih ingat enggak antum huruf isti'la? Apa aja huruf isti'la itu? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Hah? Apa aja huruf isti'la? Istifal, ya, infita, idbaq, jahur, apalagi syiddah, rakhawah, bainiyah atau tawassut ya. Apa aja huruf isti'la itu? Naam. Huruf isti'la itu ada 7 ya. Sebagaimana ada rumusnya ya. Apa rumusnya? Masih ingat enggak antum? Rumusnya itu khussan tin kil ya, khusson kha sad dot tin ghain ta qaf dan huruf dha. Jadi bisa antum lihat di sini huruf isti'la selain yang berharokat kasrah. Kita lanjut ya. Contoh yang ke-8. Inna jahannama kanat mirsada. Ulang ya. Inna jahannama kanat mirsada. Mana dia? Ini ya, nah Ustaz, mirsada. Dia ini huruf isti'la ini Ustaz kan tadi kan. Ustaz katakan kan khusson, khaf dan sad ya. Huruf isti'la tapi dia berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Lanjut. Fi qirtas. Saya ulang ya. Fi qirtas. Mana dia anak Ustaz? Naam, ini ya. Ro-nya tebal. Qirtas gitu ya. Fi qirtas. Panjang ya. Ini dia ro berjumpa dengan huruf to. Huruf to juga huruf-huruf isti'la dan dia berharokat fathah, maka dia ro-nya dibaca tebal. Lanjut. Ya. Firqah. Ayo sebutkan di rumah. Firqah. Ya, ini ro-nya tebal berjumpa dengan huruf qaf ya. Antum hafal kembali ya, ulang-ulang itu apa aja terkait dengan sifat huruf ya, terkait dengan sifat huruf. Kemudian bacaan yang tarkib. Rumusnya ada 4. Yang pertama, huruf ro yang berbaris kasroh ya. Yang pertama contohnya kita baca. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ini udah mafhum ya, diketahui bahwasannya ayat ini berada di juz 30. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kanat. Apa selanjutnya? Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Lanjut ya.
Mana dia anak Ustaz? Ini ya, ri. Taib, yang kedua. Wa rizqun karim. Ya. Wa rizqun karim. Ro-nya ini dibaca tipis. Yang ketiga, rih. Kalau mau panjang, kalau mau dipendekkan, rihun. Matikan ya. Begitu ya, anak Ustaz. Contoh yang kedua, ya. Baris kasrah berjumpa dengan huruf ra. Fadzakir innama anta mudzakir. Paham ya? Tipis. Fadzakir innama anta mudzakir. Paham ya? Ini tadi kir, mudzakir. Lanjut. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Mana dia? Ini ya. Wa fir'auna. Ro-nya tipis saja. Wa fir'auna. Wa fir'auna dzil autad. Contoh yang ketiga. Kita lihat rumusnya. Kasrah berjumpa dengan sukun, berjumpa lagi dengan huruf ra saat dia waqaf, ya. Ini dia. As-sihr. As-sihr. Dengar ya, orang Ustaz ya yang tipis ya. As-sihr. As-sihr. Ada dia masih ketinggalan huruf ra-nya, tapi dia dibaca tipis. Kita lanjutkan contoh yang keduanya ini. Wa harthun hijr. Wa harthun hijr. Wa harthun hijr. Paham ya anak Ustaz? Ini ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tebal ya. Harthun, apa ini? Tanwin berjumpa dengan huruf ha, maka dia hukumnya na'am, hukumnya idhar ya. Hijr, ini tipis ya. Ingat, dia berada huruf ra saat waqaf. Wa harthun hijr. Wa harthun hijr. Paham ya? Qasamul lidhi hijr. Qasamul lidhi hijr. Qasamul lidhi hijr. Paham ya? Qasamul ya, tanwin berjumpa dengan huruf lam, maka dia hukumnya idgham bila gunnah ya. Lidhi hijr, ro-nya tipis. Ingat, kasrah jim yang bersukun ya, mati dia jumpa huruf ra saat waqaf. Kemudian tarkik ya, rumus yang keempat ada ya sukun berjumpa dengan huruf ra saat waqaf ya. Kita lihat contohnya anak-anak Ustaz. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ra-nya tipis ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tipis ya. Jangan antum baca tebal. Khabir. Salah ya. Tapi dibaca khabir. Tipis ya. Ingat, dua aja contohnya. Ya bertemu dengan huruf ra ya. Kemudian selanjutnya dhair, tipis ya. Ya berjumpa dengan huruf ra, tipis ya. Dhair, tipis. Dzalikum khair. Dzalikum khair, tipis juga ya. Paham ya anak-anak Ustaz? Dzalikum, mim ketemu dengan huruf kha, maka dia dibaca tipis. Mim bertemu dengan huruf kha, apa hukumnya? Apa hukumnya anak-anak Ustaz? Hukumnya idhar syafawi ya. Baik, anak-anak Ustaz, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan terkait dengan hukum ra tafkhim dan ra tarkik ini ya.
Mudah-mudahan antum semua dapat memahaminya. Ingat ya, kalau antum nggak punya buku silakan antum tulis. Kalau sudah antum tulis, boleh antum ucapkan ya lafaznya dengan baik. Baik. Ya. Ini ya yang dia tafkhim. Nah, kemudian ini dia tarkik ya. Ini contoh-contohnya. Ada juga contoh-contoh ayatnya. Lihat ya. Rumus nomor 1 contohnya ini. Nomor 1, rumus nomor 2 contohnya ini. Yang ketiga juga ya untuk tarkik seperti ini ya. Ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Inukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata wa rizqun karim rihun fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Ya kan? Itu dia. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Ya, ini contoh-contoh ini semua ada di dalam Al-Quran ya, anak-anak ustadz semua yang dirahmati Allah. Selanjutnya, nah ini dia tafkhim tarkik, boleh dibaca tebal atau tipis. Rumusnya ingat, kasra berjumpa dengan huruf ra yang bertanda sukun, kemudian berjumpa dengan huruf yang berharokat kasra juga ya. Huruf isti'la yang berharokat kasra. Tadi ini ada enggak? Huruf isti'la yang mana? Ini dia. Kasrah, ra sukun, huruf isti'la selain yang berharokat kasrah. Selain yang berharokat kasrah. Sedangkan ini ya sama ya, kasrah berjumpa dengan ra yang sukun, berjumpa dengan huruf isti'la yang berharokat kasrah ya. Jadi tadi yang selain yang berharokat kasrah maka dia dibaca tebal ya. Ingat ya sekali lagi, kasrah jumpa huruf ra sukun atau ra mati ya, berjumpa dengan huruf isti'la selain yang berharokat kasrah maka dia dibaca tebal. Sedangkan kasrah berjumpa dengan ra sukun, berjumpa dengan huruf isti'la yang berharokat kasrah maka dia boleh dibaca tebal atau tipis ya. Ini silakan untuk antum pelajari lebih lanjut nanti ya di halaqah-halaqah Quran ya. Fakana kullu fir'au. Nah, sini dia. Ustaz bacanya biasanya ini tipis ya. Tapi bisa juga antum bacanya dengan tebal. Fakana kullu fir'in qattau dil azim. Ya, ingat ini qingkat. Afwan ya, ini tadi ka ya. Kita usah ulangi ya. Fakana kullu fir'in qattau dil azim. Ya, boleh dibaca ra-nya tebal, boleh juga tipis. Fakana kullu fir'in qattau dil azim. Ya, begitu anak-anak ustaz ya. Bisa dibaca bisa dibaca fir. Paham ya? Catatan. Huruf ra pada kata ketori. Nah, ini juga ya. Ada di sini? Enggak ada ya. Di surah Saba dibaca tarkik ketika wasal ya. Ketika dia dilanjutkan maka dia dibaca tipis, dan tafkhim ketika waqaf menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian kata Misr ya, di surah Yusuf dibaca tafkhim karena berharokat fathah ya. Misr ada harokatnya di sini fathah mungkin ya. Kata nuzur di surah Al-Qamar dibaca tarkik ya, untuk menunjukkan adanya huruf ya ya. Huruf ya di sini yang dibuang. Begitu juga dengan kata yasr ya, untuk menunjukkan adanya huruf ya yang dibuang. Di surah Yasr, di surah Al-Fajr dibaca tarkik yasr ya. Boleh juga dibaca tebal ya. Adapun kata firqa ini tadi ya,
Dari jalur Syatibiyah bisa dibaca dengan dua cara, tafkhim dan tarkik, tapi dari jalur Thayyibatun Nasr hanya dibaca dengan tafkhim tebal ya. Penjelasannya dari Syekh Abdul Karim Al-Jazari. Jadi anak-anak Ustaz ya, Masya Allah ya, beginilah ilmu Al-Quran. Antum bisa lihat ya, orang-orang yang benar-benar memfokuskan dirinya mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, Allah akan berikan dia kefahaman yang luar biasa akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz berpesan kepada antum agar antum benar-benar mempelajari ini semua dengan baik ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang rabbaniyun, artinya yang rabbani, yang selalu berfokus pada Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini ingat catatan ini ya, antum bisa ingatin. Ya, ini tadi Misr dibaca tafkhim ya, Misr, karena berharokat fathah. Nudzur dibaca di surah Al-Qamar dibaca tarkik ya. Berarti kalau tarkik ini nudzur. Nah, ada dagu antum turun ya. Itu menandakan dia tipis. Paham ya anak-anak Ustaz semua? Demikian, hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan antum semua dapat memahaminya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya mengenai waqaf dan ibtida, al-waqfu wal ibtida ya. Dan pelajaran nanti tentang ya mengenai ayat-ayat gharibah ya, ayat-ayat gharibah. Demikian, mudah-mudahan antum semua bisa harapkan bisa memahami penjelasan dari Ustaz. Kalau tidak ada yang perlu dipertanyakan, jangan bertanya ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan nanti insyaallah bisa antum tanyakan saat kita live Zoom. Ustaz saat ini ditemani oleh Ustaz Budi ya. Ini bisa antum lihat Ustaz Budi belakang Ustaz ya, yang tadi lewat-lewat. Nah, beliau ini, Ustaz Budi ini Masya Allah juga ya, tahu tentang hukum-hukum tajwid. Ustaz Qori juga beliau ya. Itu saja anak-anak Ustaz ya. Silakan antum dengar, kalau kurang dengarkan lagi, kalau kurang dengarkan lagi biar lebih paham ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.